Bau serbuk kayu dan oli tua memenuhi udara sejak pagi. Bunyi mesin-mesin pemotong kayu berderak, bergetar seperti biasa, menandai awal dari satu hari panjang yang tak ada bedanya dari hari-hari sebelumnya. Tapi bagi Laras, hari ini terasa berbeda. Entah kenapa, sejak melangkah masuk ke area produksi, ia merasakan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, ditambah lagi tengkuknya terasa dingin meski cuaca di luar terik. Laras, 27 tahun, sudah 3 tahun bekerja di bagian pengeringan kayu lapis atau biasa disebut plywood. Ia seorang gadis yang dikenal rajin bekerja, jarang mengeluh, dan selalu pulang paling akhir. Tapi pagi itu, tatapan matanya kosong. Ia berdiri cukup lama di depan pintu ruang operator, seperti menunggu sesuatu. "Laras, kamu nggak apa-apa?" tanya Sinta, rekan kerjanya, sambil melemparkan sepasang sarung tangan kerjanya sambil menghampiri Laras. "Ah, nggak. Cuma ngerasa kayak ada yang tidak biasa akhir-akhir ini," jawab Laras pelan. "Dan apakah itu?" tanya Sinta lagi. "Seperti ada yang memperhatikan aku beberapa hari ini, padahal di sekeliling sini seperti yang kau lihat tidak ada orang." Sinta tertawa kecil. "Duh, jangan nakutin orang deh pagi-pagi gini. Buruan, nyalain mesin dryer, perusahaan lagi dapat order besar nih, jadi kita nggak boleh buang-buang waktu. Kamu tahu sendiri kan kalau alat-alat itu kadang-kadang macet atau malah nggak bisa diberhentikan." Namun Laras masih terdiam. Matanya tertuju ke salah satu cermin persegi besar di sudut ruangan. Di sana ia melihat pantulan dirinya, dan di belakang tubuhnya ia melihat sesosok makhluk hitam yang berdiri tepat di belakangnya. Segera Laras menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Nafasnya memburu, rasa takut mulai menjalari dirinya dan ia buru-buru menyusul Sinta. Hari terasa berjalan lambat. Setiap dengung suara mesin terdengar seperti jeritan. Setiap langkah di lantai kayu terasa seperti ditarik ke bawah. Beberapa rekan kerja mulai menyadari sikap Laras yang makin pendiam. Pada saat jam makan siang, Laras duduk sendirian di dekat gudang papan kayu. Ia menatap kosong ke arah tumpukan kayu lapis yang sudah setengah diproses yang menjulang tinggi. Saat itu memang belum waktunya makan siang, tapi salah satu mesin penghalus kayu macet, jadi Laras harus menunggu montir memperbaiki mesin tua itu. Sudah berkali-kali para karyawan mengadukan dan mengeluhkan kondisi mesin yang suka ngadat ataupun macet, tapi pihak perusahaan selalu bilang begitu apabila mereka dapat orderan besar mesin akan diganti, tapi hingga saat ini tetap saja mereka hanya memperbaiki seadanya. "Kenapa nggak makan di kantin?" tanya Pak Gito, seorang mandor tua yang jarang berbasa-basi. Laras hanya menggeleng. Tapi tiba-tiba ia berkata lirih, "Pak, apakah Pak Gito pernah merasa takut apabila berada sendirian di pabrik? Kan Bapak selalu datang paling pagi, bahkan Bapak sering tidur di pabrik." Pak Gito tertawa keras dan menjawab, "Buat apa takut, kan gak ada siapa-siapa. Hanya mesin-mesin ini yang menemani kita." "Kenapa kamu bertanya seperti itu, Laras?" "Akhir-akhir ini saya merasa ada keanehan pada pabrik kayu kita ini, Pak. Bapak tahu kan kejadian temanku si Yanto yang tangannya kepotong mesin kayu beberapa waktu yang lalu? Kita kenal Yanto yang selalu serius dan hati-hati dalam bekerja, tapi entah bagaimana kecelakaan itu bisa menimpanya. Saya takut suatu hari mesin itu akan merenggut nyawa salah seorang dari pekerja kita. Dan kalau kita mati di pabrik ini, arwah kita akan kemana, ya?" Pak Gito menatapnya dengan kaget dan heran. "Heh, ngomong apa sih kamu?" Laras menunduk. Ada air mata menetes diam-diam. Ia merasa ketakutan dan firasat buruk yang tak bisa ia dijelaskan muncul kembali. Banyak hal-hal yang mendukung perasaannya. Bukan cuma soal bahaya dan kecelakaan di tempat kerja saja, tapi masih ada hal aneh lainnya. Soal mesin yang suka error atau seakan-akan mesin itu berjalan sendiri padahal tombol stop sudah ditekan, tapi mesin seolah-olah punya keinginannya sendiri. Seperti ada sesuatu yang menggerakkan dan mengendalikan mesin pemotong itu, entah di antara celah kayu, atau di mana, entahlah. Menjelang sore hari, Laras seperti enggan pulang. Ia memandangi setiap sudut ruang produksi, seperti menyimpan semuanya dalam ingatan terakhirnya. "Aku merasa hari ini adalah terakhir aku bekerja di sini," katanya pada Sinta, saat mereka mengganti pakaian di ruang ganti. Laras memandang Sinta yang sedang bersiap-siap untuk bekerja lembur di hari itu. Sinta mengernyit. "Kamu dapat tawaran kerja baru? Gimana gajinya?" tambah Sinta lagi. Laras hanya tersenyum, tipis sekali. "Bukan. Tapi, aku sudah tidak betah bekerja di tempat ini, Sin. Seram sekali rasanya, apalagi aku harus selalu memeriksa kendali mesin, jadi nggak mungkin kan aku pulang cepat." Sinta ingin bertanya lebih lanjut, tapi suara klakson truk pemuat kayu mengganggu pembicaraan mereka. Ketika ia menoleh lagi,
Laras sudah berjalan menjauh dan bayangannya menghilang di perempatan jalan yang subur ditumbuhi oleh padang ilalang. Dan di malam itu, di saat waktu lembur yang tenang dan bising akan berubah menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah bisa mereka lupakan. Suasana malam di pabrik kayu lapis seperti biasanya. Redup, pengap, panas dan sunyi, hanya terdengar sedikit suara orang berbicara di sela-sela deru mesin. Lembur adalah hal biasa bagi sebagian karyawan, termasuk Laras. Tapi malam itu, sesuatu terasa berbeda, terlalu sunyi. Bahkan untuk standar pabrik yang biasa penuh suara dentuman kayu dan dengung mesin. Di ruang hot press, Laras bekerja sendirian. Rekannya yang biasa bertugas bersamanya telah mendapat untuk bisa izin pulang lebih awal karena demam. Suhu ruangan terasa lebih panas dari biasanya, namun kulit Laras justru terasa dingin. Ia sempat mencoba menyalakan kipas angin industri di sudut ruangan, tapi mesinnya tidak merespons, hanya terdengar dengungan berat, seperti menahan beban yang tidak terlihat dan langsung mati. Jam menunjukkan pukul 22.14. Kamera CCTV merekam Laras sedang memeriksa panel kontrol mesin. Ia terlihat menunduk, seperti memandangi sesuatu di bawah panel, lalu tiba-tiba Laras berbalik dengan cepat, seolah dikejutkan oleh suara yang mengejutkan. Tidak ada siapapun di dalam rekaman itu. Tapi Laras terlihat berbicara, mulutnya bergerak cepat, napasnya memburu dan ia terlihat pucat serta ketakutan. Lalu terlihat Laras mundur perlahan ke arah konveyor, tempat papan-papan besar menunggu untuk dipres. Mesin yang seharusnya mati, tiba-tiba menyala sendiri. Konveyor berjalan pelan, lalu cepat dan semakin cepat. Di momen berikutnya, tubuh Laras terjatuh dan terseret ke atasnya. Ia menjerit, berusaha mencengkeram sisi mesin, tapi kakinya terjebak di antara dua papan. Dalam hitungan detik, tubuhnya terseret masuk ke bawah tuas hidrolik hot press yang tertutup perlahan, seolah ada yang mengaktifkannya secara manual. Jeritannya menggema ke seluruh jalur produksi, tapi terlalu malam untuk ada yang mendengar tepat waktu. Seorang petugas keamanan bernama Darto menemukan Laras setengah jam kemudian, setelah mendengar bunyi alarm panel yang tidak biasa. Tubuh Laras remuk, tak bisa dikenali. Di sekitar lokasi hanya ada jejak darah yang berceceran di lantai dan sabuk konveyor, dan sejumput rambut panjang yang tersangkut di roda mesin. Manajemen menyatakan ini kecelakaan tragis akibat kelalaian pribadi. Namun para karyawan yang melihat rekaman CCTV, sebelum dihapus oleh kantor pusat, tahu bahwa mesin itu tidak seharusnya bisa menyala sendiri. Panel kontrol menunjukkan bahwa tombol on tak pernah ditekan malam itu. Dan yang paling menyeramkan adalah dalam satu frame yang ditangkap oleh CCTV, tepat sebelum tubuh Laras terseret, ada bayangan hitam berdiri di pojok ruangan. Diam, menatap Laras dengan tatapan yang susah untuk ditebak. Tatapan tajam penuh kebencian. Sejak malam itu, ruangan hot press menjadi tempat yang dihindari. Garis kuning batas polisi masih ditempatkan di pintu depan ruang itu. Tetapi ada sesuatu yang mencekam di sana. Bahkan di saat mesin mati dan ruangan terlihat sunyi, kadang terdengar suara langkah kaki perlahan dan helaan napas manusia terdengar, seolah seseorang ada di sana. Banyak pekerja pabrik yang sering menyaksikan sosok Laras muncul di beberapa tempat dan sepertinya ia belum benar-benar pergi dari sana. Hujan turun dengan derasnya pada hari pemakaman Laras. Langit kelabu seolah ikut berkabung, dan angin membawa aroma kayu basah yang familiar bagi mereka yang bekerja di pabrik. Peti jenazah tiba di pemakaman dengan penutup rapat, diselimuti kain hitam. Bukan putih seperti biasanya. Ibu Laras adalah seorang janda tua dari desa sebelah, ia hanya bisa menangis lirih. Tubuh anak perempuannya tak dapat dilihat untuk terakhir kalinya. Kata bapak kepala desa, kondisinya tidak memungkinkan, sebaiknya ibu tidak usah membuka peti mati ini. Harap ibu mengerti, doakan saja agar Laras tenang di alam sana. Kenapa nggak boleh dibuka ya? Bisik seorang karyawan. Katanya, badannya kayak tercabik dan dilipat-lipat, sahut yang lain dengan suara lebih pelan. Manajemen pabrik hadir, tapi mereka berdiri menjauh. Tidak ada pernyataan resmi dari pabrik selain karangan bunga dan sumbangan uang duka. Pak Gito, sang mandor, hanya menunduk sepanjang prosesi pemakaman. Ada rasa bersalah yang menggerogoti hatinya dalam diam. Yang membuat semua orang semakin tak tenang adalah cerita dari Ustadz Kamil, seorang ustadz desa yang memimpin tahlilan malam pertama. Ada hal aneh saat saya datang ke rumah duka, ceritanya pada beberapa tetangga. Peti itu terasa berat sekali. Tapi bukan berat biasa. Seperti ada yang menolak pergi. Dan benar saja. Di malam tahlilan itu, saat ayat-ayat Yasin dibacakan,
lampu rumah padam dengan tiba-tiba. Angin menderu masuk dengan kencangnya meski semua jendela tertutup. Salah satu tetangga yang ikut tahlilan mengaku melihat bayangan Laras berdiri di ujung ruang tamu, rambutnya menutupi wajah, seragam kerjanya basah dan robek, dan matanya menangis darah. Keesokan harinya, Pak Gito menerima surat kaleng tanpa pengirim. Isinya singkat. Dia tidak mati karena kelalaian. Dia dibungkam. Peti itu hanya menutup luka, tapi tidak menutup kebenaran. Sejak hari itu, suasana di pabrik berubah. Rekan kerja Laras mulai bermimpi buruk. Ada yang mengaku mendengar ketukan dari dalam lemari alat. Yang lainnya mendengar namanya dipanggil lirih dari ruang hot press yang seharusnya kosong. Dan di setiap mimpi mereka, Laras selalu muncul. Tidak bicara apa-apa. Hanya menangis, dan menunjuk sesuatu, atau seseorang. Pabrik itu dulunya ramai oleh suara mesin dan teriakan mandor. Tapi sejak kematian Laras, suara-suara baru muncul, suara yang tak bisa dijelaskan apakah itu suara manusia atau makhluk lainnya. Malam pertama gangguan terjadi, petugas keamanan yaitu Pak Darto sedang ronda seorang diri. Saat melewati area gudang kayu, ia mendengar suara gergaji berputar, padahal semua mesin sudah dimatikan sesuai SOP setiap pukul 5 sore. Ia mendekat perlahan, dengan senter gemetar di tangan ia mengintip dari celah pintu gudang, terlihat mesin gergaji besar menyala sendiri. Pisau berputar liar meski tidak ada material yang digergaji. Lalu terdengar suara lirih, seperti orang menangis. Ketika Pak Darto membuka pintu sepenuhnya, mesin langsung mati mendadak, dan udara di ruangan terasa dingin menggigil. Ia menemukan seuntai rambut panjang tersangkut di pisau gergaji, padahal semua pekerja sudah pulang. Sejak malam itu, laporan demi laporan bermunculan. Seorang staf teknisi melihat bayangan Laras duduk di atas panel kontrol saat datang lebih pagi dari biasanya. Operator forklift mengaku remnya blong saat melintasi jalur produksi, padahal selalu dicek rutin. Saat itu, ia melihat Laras berdiri di tengah jalur, tidak bergerak hanya dia menatap kosong. Forklift menabrak tiang besi, tapi tidak ada siapa-siapa di depan. Untung tidak ada korban atas kejadian itu. Setiap pukul 22.14, mesin hot press selalu menyala sendiri selama 13 detik, lalu mati kembali. Yang paling menakutkan terjadi pada malam lembur di hari Jumat. 3 karyawan bagian sortir, Yuni, Arif, dan Seno, mendengar suara perempuan menyanyi dari dalam gudang kayu. Mereka mengikuti suara itu, yang ternyata berhenti tepat di depan lemari penyimpanan alat. Ketika pintu lemari dibuka, tak ada apa-apa kecuali nama, Laras, yang terukir dengan kuku di bagian dalam pintu kayu. Masih baru. Masih basah. Yuni menjerit dan hampir pingsan di tempat dan seketika ditarik oleh Arif dan Seno. Panik, mereka lari tunggang langgang dan melaporkan semua kejadian itu ke manajemen. Tapi pihak pabrik menganggapnya halusinasi massal akibat stres kerja. Bahkan mulai beredar memo internal yang melarang membicarakan hal-hal gaib di lingkungan kerja. Sebagian staf diminta menandatangani pernyataan kerahasiaan. Namun larangan tidak bisa menghentikan ketakutan para pekerja. Laras seolah belum puas. Dan setiap malam, mesin-mesin yang menyala sendiri, jeritan dari dalam dinding, serta jejak kaki basah di lantai keramik menjadi pengingat bahwa seseorang masih tertinggal di antara kayu dan besi pabrik itu. Pagi itu suasana pabrik terasa lebih dingin dari biasanya. Awan kelabu menggantung rendah, dan suara burung pun seakan enggan terdengar. Di ruang absensi digital, Mbak Rini, staf HRD, mengernyit heran saat melihat data masuk hari itu. Nama Laras muncul di daftar absensi. Jam, pukul 6.02 WIB. Lokasi. Gate 2, sidik jari terverifikasi. Jari siapa yang dipindai? Rasa takut mulai menyusupi Rini. Awalnya, manajemen mengira itu kesalahan sistem. Tapi saat dicek ulang oleh tim IT, data biometrik itu identik dengan sidik jari Laras. Pihak HR menghapus nama itu dari sistem. Namun keesokan harinya, nama itu kembali muncul, pada jam yang sama, gerbang yang sama. Selalu pada pukul 6.02 waktu Indonesia Barat. Ketakutan mulai meresap. Di jalur produksi, karyawan mulai melihat sosok perempuan berseragam lusuh berjalan di antara tumpukan triplek. Kadang duduk membelakangi mereka, rambut panjang menutupi wajah. Tapi saat dipanggil atau didekati, ia menghilang. Seorang mandor, Pak Hendra, bersumpah melihat Laras berdiri di antrian makan siang. Tapi saat ia melangkah lebih dekat, Laras menoleh, dan matanya hitam seluruhnya. Ia pun langsung pingsan.
Karyawan bernama Miko, baru bekerja sebulan, tidak tahu cerita Laras. Tapi ia berkata pernah ngobrol singkat dengan Mbak dari bagian hot press yang duduk sendirian di ruang istirahat. Miko bilang, Mbak itu cuma menjawab satu kalimat. Aku belum selesai. Ketika Miko menunjuk wajah Mbak itu di foto karyawan lama, wajah Laraslah yang ia tunjuk. Hebohlah suasana di pabrik seketika. Beberapa karyawan yang penakut memilih mengundurkan diri. Yang bertahan, hidup dalam ketakutan. Alarm kebakaran sering berbunyi tanpa sebab. Listrik sering mati hanya di area tertentu. Dan selalu di jam 6.02 muncul sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Laras tak hanya gentayangan. Ia seperti menolak dilupakan. Ia ingin dihitung sebagai bagian dari pabrik itu, meski sudah tidak bernyawa. Di suatu malam yang tenang. Tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan membawa perubahan yang tak terbayangkan bagi mereka yang masih bekerja di pabrik kayu lapis itu. Malam itu, hanya ada 2 orang pekerja yang sedang bertugas lembur di ruang operator, Sari dan Rino. Mereka bertugas memonitor mesin dan sistem otomatisasi yang berjalan meski jam sudah menunjukkan lebih dari tengah malam. Tiba-tiba, telepon dari ruang operator berdering keras, suara deringnya memecah kesunyian malam yang sepi. Rino, yang sedang duduk di kursi operator dengan setengah mengantuk, terkejut mendengarnya. Ia menoleh ke arah Sari, yang juga terdiam mendengar dering telepon. Keduanya saling pandang, mereka tahu betul bahwa tak ada yang menghubungi mereka, selain mereka berdua yang berada di ruangan itu. Siapa yang nelpon malam-malam begini ya? Tanya Sari, suaranya gemetar. Rino meraih gagang telepon dan menekan tombol untuk menjawab. Ya, ruang operator. Ada yang bisa saya bantu? Suara di ujung telepon hening dan tidak terdengar suara selama beberapa detik. Lalu terdengar suara lembut dan tenang, seperti suara perempuan yang sudah lama tak berbicara. Suara itu membuat Rino merinding hingga ke tulang punggungnya. Sari, tolong bantu aku. Rino menatap Sari dengan mata terbelalak, wajahnya pucat. Tapi, itu suara Laras, bisiknya lirih dengan wajah pucat pasi. Sari, yang mendengar dengan jelas suara dari telepon itu, hanya bisa diam membeku. Mereka berdua saling berpandangan, bingung dan takut. Tak ada yang tahu bagaimana Laras bisa menelpon dari ruang yang seharusnya kosong dan terkunci. Apa yang kamu butuhkan, Laras? Sari akhirnya memecah keheningan. Suaranya gemetar, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Suara itu kembali terdengar, lebih lemah dan terputus-putus, namun tetap bisa dipahami. Di belakang mesin, di bawah papan, ada yang disembunyikan. Kemudian, sambungan telepon tiba-tiba terputus. Telepon kembali hening, dan hanya ada suara detak jam dinding yang terasa semakin jelas dan keras di telinga mereka. Keduanya hanya duduk terdiam, tubuh mereka seperti membeku di tempat. Dengan tangan gemetar Rino meraih rokok dan menyalakannya. Ia merasa pusing, otaknya berputar, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Di belakang mesin? Di bawah papan? Apa yang disembunyikan di sana? Apa yang dimaksud oleh Laras? Sari menarik napas panjang dan mencoba menenangkan dirinya. Kita harus mencari tahu. Itu pasti pesan dari Laras. Ada yang ia coba sampaikan kepada kita. Dengan langkah terburu-buru dan bermodal senter besar, keduanya keluar dari ruang operator dan menuju ke area produksi tempat mesin-mesin besar beroperasi. Suasana malam yang mencekam terasa semakin berat saat mereka berjalan di antara mesin-mesin yang sepi, hanya suara kaki mereka yang terdengar. Mereka tiba di tempat yang dimaksud Laras, di belakang mesin besar yang telah lama tidak digunakan. Tempat itu gelap, hanya ada sedikit cahaya dari lampu sisa yang menyala di ujung ruangan. Ketika mereka mengangkat papan yang menutupi bagian bawah mesin, mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terbungkus kain hitam. Sari mengambil kotak itu, dan saat tangannya menyentuh kain hitam, suasana di sekitar mereka seketika berubah. Udara menjadi dingin, dan terdengar suara derap langkah kaki di belakang mereka. Sari membalikkan badan dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan kesunyian yang ia rasakan. Rino, yang memegang kotak itu, menatapnya dengan mata tidak berkedip. Ia tahu ini bukan barang biasa. Di atas kotak itu, ada ukiran nama Laras. Ukiran yang terlihat sangat baru, meski sudah beberapa hari sejak kematiannya. Keduanya merasa sangat ketakutan. Tapi mereka juga tahu,
Apapun yang ada di dalam kota itu, mungkin adalah kunci untuk menghentikan teror Laras yang semakin menggila. Setelah mengembalikan letak papan di tempatnya semula, Sari dan Rino kembali ke ruang operator, kota kayu kecil berada di tangan mereka. Selama perjalanan kembali, mereka merasakan suasana semakin mencekam. Di setiap langkah, perasaan dingin merayap di kulit mereka, seakan sesuatu sedang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Sesampainya di ruang operator, keduanya duduk di meja panjang, kota itu tergeletak di depan mereka. Tangan Sari gemetar saat dia menatap kota itu. Ada sesuatu yang sangat ganjil tentang benda ini, sebuah energi yang terasa sangat kuat, seolah kota ini bukan sekadar barang biasa. Rino melihat Sari dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Sari menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, kita harus buka. Ini mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Jika Laras ingin kita menemukan ini, mungkin ada alasan yang lebih besar. Dengan hati yang berdebar, ia dengan hati-hati Sari membuka penutup kota itu. Di dalamnya, terdapat sebuah pita kayu tua yang terlipat rapat, serta beberapa benda lain yang tampak usang dan tertutup debu. Tapi yang paling mencuri perhatian mereka adalah sebuah catatan yang terlipat rapi di dalam pita kayu. Sari menarik catatan itu dengan hati-hati. Tulisan di atas kertas itu tidak bisa mereka abaikan, meskipun tulisan itu tampak agak kabur, seperti baru saja ditulis dengan darah yang mengering. Tulisan itu berbunyi, seseorang harus membayar untuk kesalahan yang tidak pernah bisa diperbaiki. Catatan itu langsung menimbulkan rasa ngeri yang mendalam. Rino menelan ludah, matanya tidak pernah lepas dari tulisan itu. Apa maksudnya ini? Tanyanya dengan suara parau. Sari merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada suara halus yang berbisik di telinganya, kembalilah, cari tahu siapa yang bersalah. Tanpa mereka sadari, lampu di ruang operator tiba-tiba padam. Suasana menjadi sangat gelap, hanya ada suara detak jantung mereka yang terdengar jelas. Ketika Sari menyalakan senter, cahaya itu bergetar, dan tampak bayangan bergerak dengan cepat di dinding. Rino? Suara Sari hampir tidak terdengar. Dia merasa ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba, suara gergaji mesin terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih mendekat, seolah mesin itu berjalan di sekitar mereka. Mereka berdua berpaling, merasa seolah ada sosok yang berdiri di ujung ruang operator. Dan di sana, dalam kegelapan, terlihat wajah Laras. Matanya kosong, namun penuh dengan amarah. Wajahnya muncul, mengintip dari balik mesin yang mati. Rino terjatuh ke lantai, sementara Sari memegang erat kotak itu, merasa seolah tubuhnya terkunci dalam ketakutan yang luar biasa. Laras tersenyum, namun senyum itu penuh kebencian. Sudah saatnya kalian tahu kebenarannya, kata Laras dengan suara yang bergetar, namun tetap jelas terdengar. Suasana semakin mencekam, dan ruang operator mulai bergetar. Seluruh gedung terdengar seperti akan runtuh, dan suara jeritan dari tempat yang jauh terdengar jelas, seakan suara itu berasal dari kedalaman tanah. Sari dan Rino masih terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun dalam hati mereka tahu satu hal, arwah Laras tidak akan pernah pergi hingga kebenaran yang tersembunyi terungkap. Mereka harus menemukan siapa yang telah menyebabkan kematian Laras, dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik kotak terlarang ini. Lampu ruang operator berkedip-kedip, seakan-akan merespons ketegangan yang semakin memuncak. Suara langkah kaki, bukan langkah manusia, terdengar dari kejauhan, berderap di lantai kosong pabrik. Laras berdiri di sana, wajahnya kini lebih jelas, namun ekspresinya tak lagi kosong. Wajah itu kini dipenuhi dengan kemarahan yang mendalam. Sari dan Rino masih terdiam, ketakutan menguasai mereka. Arwah Laras tak lagi berbicara dengan lembut, melainkan dengan nada penuh amarah yang mengguncang tubuh mereka. Kalian tidak tahu apa yang terjadi bukan? Suara Laras menggema, setiap kata seolah menghantam dinding. Aku hanya seorang pekerja biasa di pabrik ini tapi kalian tahu apa yang terjadi padaku? Sari menelan ludah, berusaha menenangkan diri meskipun hatinya berdegup kencang. Laras, kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kami ingin membantumu, kami ingin tahu kebenarannya. Laras tertawa namun tawa itu terdengar jauh lebih menyeramkan. Dia mulai melangkah lebih dekat, dan udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Kalian masih bertanya apa yang terjadi padaku?
Laras berkata sambil menunjuk ke arah dinding pabrik yang seolah mengingatkan mereka pada kengerian yang tak terucapkan. Aku meninggal karena kelalaian. Karena orang-orang yang tidak peduli dengan keselamatan kami, karena atasan yang lebih memilih keuntungan daripada nyawa pekerjanya. Aku bekerja di pabrik ini, aku tak pernah mengeluh, selalu berusaha memberikan yang terbaik. Suaranya berubah tajam, penuh dengan kebencian. Tapi di hari yang malang itu, mesin yang seharusnya dimatikan justru tetap menyala. Tak ada yang memberitahuku. Tak ada yang peduli. Rino dan Sari akhirnya mengerti, kematian Laras bukanlah sebuah kecelakaan biasa. Laras meninggal karena kelalaian sistem, karena kebijakan yang tidak peduli pada keselamatan para pekerja. Mesin yang terus beroperasi hingga menewaskan Laras adalah simbol dari pengabaian itu. Para manajer hanya mementingkan produksi, sementara keselamatan diabaikan. Sedangkan pemilik pabrik hanya peduli pada keuntungan hasil penjualan tanpa pernah peduli terhadap keamanan dan kesejahteraan para pekerjanya. Laras menyambung, aku mencoba untuk memberitahu mereka. Aku berteriak, berusaha menghentikan mesin itu, tapi tidak ada yang mendengarkan. Dan ketika semuanya terjadi, tak ada satupun yang bertanggung jawab. Aku menjadi korban dari kebijakan yang salah. Aku mati tanpa ada yang membayar. Sari, yang kini mulai memahami sepenuhnya, menatap Laras dengan rasa sesal yang mendalam. Kami tidak tahu, Laras. Kami tidak tahu. Laras mengangkat tangan, dan suasana di sekitar mereka berubah lebih gelap. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kalian. Tiba-tiba, suara mesin yang keras kembali terdengar. Mesin-mesin yang sudah lama mati kembali hidup, berputar dan berderak seakan hendak menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Laras menuntut pembalasan. Dan pembalasan itu datang dalam bentuk teror yang semakin nyata. Tapi ini bukan hanya tentang aku. Laras melanjutkan dengan suara serak, ada lebih banyak korban di sini. Lebih banyak yang terabaikan, lebih banyak yang mati tanpa diketahui siapapun. Dan aku akan membuat mereka semua membayar. Rino dan Sari merasa terperangkap dalam lingkaran tak berujung. Teror semakin menjadi-jadi. Mesin-mesin mulai beroperasi dengan liar, benda-benda bergerak tanpa alasan yang jelas, dan dinding pabrik bergema dengan suara jeritan yang berasal dari masa lalu. Tiba-tiba, Sari menatap sesuatu di ujung ruangan. Di sana, di antara bayang-bayang mesin yang bergerak, terlihat siluet orang-orang lain. Mereka adalah para pekerja yang telah tewas di tempat ini. Wajah-wajah mereka penuh dengan kemarahan dan kekecewaan yang sama seperti Laras. Sari, kita harus berhenti, Rino berteriak, kita harus berhenti mencari tahu lebih jauh. Kita harus keluar dari sini. Tapi Sari tahu, ini sudah lebih dari sekadar menghentikan teror Laras. Laras tidak hanya menuntut pembalasan atas kematiannya. Dia menuntut agar semua yang terlibat dalam kecelakaan ini membayar kesalahan mereka. Jika kalian ingin menghentikan ini, kata Laras, suaranya semakin menuntut, kalian harus membawa kebenaran keluar sana. Kalian harus membuat mereka bertanggung jawab. Dan aku akan pastikan tidak ada yang melarikan diri dari hukumanku. Dengan kata-kata terakhir itu, bayangan Laras mulai menghilang, namun kesan yang ditinggalkannya tetap terasa begitu nyata, seperti ancaman yang tak akan pernah padam. Di luar ruang operator, suara mesin yang berdetak terus terdengar. Pabrik itu seolah hidup kembali, dan bukan dengan cara yang bisa dijelaskan dengan logika. Rino dan Sari berdiri terdiam, merenung. Apa yang harus mereka lakukan? Bisakah mereka menghentikan teror ini? Atau justru mereka akan menjadi bagian dari kehancuran yang tak terhindarkan? Setelah peringatan terakhir dari Laras, suasana pabrik berubah drastis. Teror yang dulunya acak dan menyebar kini terfokus dan mengincar individu tertentu, orang-orang yang berada dalam rantai pengambilan keputusan hari naas itu. Pak Gito, mandor senior yang bertugas saat Laras tewas menjadi orang pertama yang merasakannya. Beberapa hari sebelum insiden, ia mengeluh pada teknisi bahwa panel kontrol mesin sering menyala sendiri, meskipun tidak ada aktivitas. Namun keluhan itu dianggap remeh. Suatu malam saat mengecek jalur produksi sendiri, Pak Gito tak pernah kembali. Tubuhnya ditemukan terjepit di antara dua mesin yang harusnya tidak aktif di luar jam kerja. Yang membuat semua orang merinding, posisinya persis seperti posisi tubuh Laras saat ditemukan dulu. Di dekat jasadnya, tertulis dengan darah di dinding. Giliranmu. Berita kematian Pak Gito menggemparkan pabrik. Tapi anehnya, manajemen masih berusaha menutupinya.
Memo resmi menyebut kematian itu sebagai kecelakaan kerja biasa akibat kelalaian pribadi. Namun staf pabrik tidak bisa dibohongi. Semuanya tahu, itu bukan kecelakaan biasa. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna, leader shift malam yang waktu itu mengganti jadwal kerja Laras tanpa pemberitahuan, mulai mengalami gangguan yang tak masuk akal. Suara tangisan perempuan terdengar dari dalam ruang loker miliknya. Setiap malam ia mendapat surat kecil yang dilipat rapi, isinya selalu sama. Kau tahu kau bisa mencegahnya. Hingga suatu malam, Bu Ratna menghilang selama 2 jam di area loading. Saat ditemukan, ia terduduk diam di bawah lampu rusak, wajahnya pucat, matanya menatap kosong. Ia tak berkata sepatah pun sejak itu. Dokter menyebutnya psikosis mendadak. Tapi rekan-rekan kerja tahu, dia melihat Laras. Terakhir, target berikutnya adalah Pak Reza, manajer divisi produksi. Ia dikenal keras, fokus pada target, dan sering mengabaikan laporan kerusakan mesin. Hari itu, saat presentasi bersama direksi pusat, layar presentasi di ruang rapat mendadak menampilkan rekaman CCTV hari kecelakaan Laras, rekaman yang seharusnya sudah dihapus. Dalam rekaman itu, tampak jelas Laras masih bekerja sendiri di dekat mesin gergaji yang menyala sendiri, sementara Pak Reza melintas tanpa memperhatikan lampu indikator bahaya menyala merah. Ruangan jadi gaduh. Pak Reza membanting laptop, lalu keluar sambil gemetar. Malam harinya, staf keamanan menemukannya terkurung di dalam ruangan kontrol di mana seluruh layar CCTV hanya menampilkan satu gambar. Wajah Laras menatap kamera, tersenyum tanpa ekspresi. Setelah kejadian itu, Pak Reza tidak pernah datang lagi. Katanya cuti panjang. Tapi staf percaya, dia tidak bisa keluar dari penglihatan Laras. Teror kini tidak hanya menyerang mental, tapi menghancurkan hidup. Satu persatu, mereka yang dulu bisa menyuruh dan mengabaikan kini hidup dalam ketakutan. Dan Sari tahu, ini belum akhir. Masih ada satu tempat lagi yang belum disentuh, ruang arsip kecelakaan. Tempat semua dokumen tentang hari nahas itu disimpan. Dan mungkin, tempat di mana rahasia terbesar Laras bersembunyi. Pabrik itu kembali sunyi, tapi bukan karena tenang, melainkan karena ketakutan yang kian merasuk ke akar. Mesin-mesin beroperasi seperti biasa, tapi tak ada lagi yang berani lembur. Semua tahu, larutan pembersih tak bisa menghapus darah yang tertinggal. Sari dan Rino, 2 dari sedikit karyawan yang berani mencari kebenaran, mulai menyelidiki lebih dalam. Petunjuk-petunjuk dari teror Laras mengarah ke satu tempat, ruang arsip kecelakaan, ruang kecil yang selalu terkunci dan hanya bisa diakses oleh manajemen. Suatu malam, mereka menyelinap dengan kunci duplikat yang dicuri dari lemari Pak Reza sebelum dia menghilang. Jantung mereka berpacu saat membuka pintu tua berkarat itu. Di dalamnya, tumpukan map lusuh berjajar rapi. Lampu neon berkelip pelan, menciptakan bayangan panjang yang terasa mengintai. Dan di sanalah, mereka menemukannya, berkas kecelakaan Laras. Namun itu belum semuanya. Ada puluhan berkas lain, laporan kecelakaan kerja yang tidak pernah diungkap. Foto luka bakar, jari-jari putus, mesin meledak, bahkan satu laporan kematian teknisi yang dihapus dari sistem digital. Semua mengarah ke satu kesimpulan, pabrik ini menyembunyikan sistem kerja berbahaya demi mengejar produksi. Dengan tangan gemetar, mereka memasukkan semua berkas itu ke dalam tas dan keluar diam-diam. Tidak bicara sepatah kata pun sepanjang jalan pulang. Yang mereka tahu, ini bukan lagi tentang Laras. Ini tentang semua yang dikorbankan dalam sunyi. 3 hari kemudian, sebuah berita mengejutkan muncul di media nasional. Skandal kecelakaan di pabrik kayu terbesar, puluhan laporan ditutupi, korban dibungkam. Artikel itu ditulis oleh seorang wartawan independen, yang menerima kiriman dokumen tanpa identitas pengirim. Dalam berita itu, nama-nama korban disebut, kronologi kejadian dipaparkan, dan skema manipulasi data terungkap. Keluarga Laras datang ke makamnya keesokan harinya. Di atas tanah yang dulu sunyi, mereka meletakkan koran dengan berita itu, dan berbisik. Kamu sudah bicara, Nak. Dunia sudah dengar. Sejak hari itu, tak ada lagi mesin menyala sendiri. Tak ada lagi jejak kaki basah. Tak ada suara tangisan di lorong. Pabrik tetap berdiri. Tapi ia kini dihantui bukan oleh hantu, melainkan oleh kebenaran yang tak bisa dibungkam lagi.